Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang kedua. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti perkuliahan ini, yaitu kuliah bab 2 tinjauan pemrosesan transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning. Di bab 1 kita telah pelajari tentang Sistem Informasi Akuntansi, bahwasanya Sistem Informasi Akuntansi memproses data menjadi informasi. Nah, di bab ini kita akan bahas bagaimana pemrosesan transaksi atau data-data hingga menjadi sebuah informasi yang nantinya akan digunakan oleh pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Dan kita juga akan bahas sebuah model sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses dalam organisasi yang disebut dengan istilah Enterprise Resource Planning. Baiklah, kita mulai dari gambaran besar siklus pengolahan data. Pengolahan data dimulai dari input data. Lalu setelah input data, data akan diproses. Atau bisa jadi setelah data diinput, data disimpan terlebih dahulu. Lalu kemudian data yang tersimpan akan dilakukan pemrosesan. Setelah data diproses, maka akan menjadi output, yaitu sebuah informasi yang informasi ini penting bagi pengambilan keputusan. Seorang analis sistem ketika merancang sebuah sistem informasi dibutuhkan beberapa informasi yang biasanya diperoleh dari akuntan dan pengguna informasi lainnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Data apa yang sebaiknya dimasukkan dan disimpan oleh organisasi? Kita tahu tidak semua informasi itu dibutuhkan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Maka penting bagi analis sistem untuk menetapkan data apa saja yang dimasukkan dan disimpan dalam sistem. Lalu yang kedua, siapa yang memiliki akses terhadap data? Karena dalam sebuah organisasi terdapat tingkatan-tingkatan struktur organisasi yang setiap tingkatan memiliki karakteristik tersendiri hak aksesnya. Maka harus ditentukan hak akses dari pengguna sistem. Yang ketiga, bagaimana data-data diatur, diperbaharui, disimpan, diakses, dan diambil kembali. Misalnya ada data-data dibuat kode-kode tertentu yang kode-kode tersebut mengandung makna sehingga memudahkan untuk diidentifikasi dan diolah. Lalu yang keempat, bagaimana agar kebutuhan informasi yang tak terduga dapat dipenuhi. Dalam kondisi tertentu, organisasi butuh informasi yang tidak biasa. Lalu bagaimana cara data ini diperoleh? Langkah pertama dalam sebuah sistem itu adalah proses input, yaitu mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data dipicu oleh aktivitas bisnis. Ya, data dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis, yaitu aktivitas organisasi, yang kedua adalah sumber daya, dan yang tiga adalah orang yang melakukannya. Contoh misalnya, siklus penjualan atau aktivitas penjualan. Ini adalah aktivitas yang seringkali dilakukan, yaitu penjualan baik kas maupun kredit. Data yang diperlukan dari segi aktivitasnya adalah waktu dan tanggal penjualan misalnya. Lalu dari segi sumber dayanya, misalnya barang yang terjual. Ini barang yang terjual apa saja? Nah, datanya harus diinput. Lalu yang ketiga, orang yang melakukannya atau siapa orang yang melakukan penjualan. Jadi data-data ini harus terinput, tercapture. Singkatnya, kalau kita mau memudahkan, kita singkat dengan REA, resource, event, dan agent. Jadi resource itu berarti kalau dalam siklus penjualan tadi, yaitu berarti barang-barang yang dijual, itu informasinya harus masuk. Lalu yang kedua, activity-nya apa? Yaitu penjualan itu sendiri, misalnya dari sisi waktunya, tanggalnya, jumlahnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah agent atau orangnya. Siapa yang melakukan penjualan itu? Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber yang berbasis kertas untuk mengumpulkan data aktivitas bisnis mereka.
kemudian mereka memindahkan data ke dalam komputer. Misalnya, formulir pesanan penjualan. Di antara dokumen kertas tersebut adalah dokumen turnaround atau dokumen untuk pihak eksternal yang kemudian dokumen tersebut kembali lagi ke perusahaan. Contoh misalnya dokumen tagihan. Dokumen tagihan biasanya disampaikan ke customer, lalu ketika pembayaran customer mengembalikan kembali ke perusahaan sebagai dasar pembayaran. Dan dokumen ini dibaca dengan alat pemindai ketika dikembalikan ke perusahaan. Alat pemindai untuk membaca dokumen secara otomatis disebut dengan source data automation, yaitu berfungsi untuk mengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Contoh misalnya ATM yang digunakan oleh bank, pemindai barcode yang digunakan untuk identifikasi barang pada pos atau point of sale atau kasir. Dalam melakukan input data, desain dari formulir input harus memastikan data yang diinput akurat dan lengkap. Beberapa caranya adalah untuk akurasi. Di dalam formulir input diberi instruksi dan petunjuk yang jelas terkait penginputannya. Menggunakan checkbox ketika pilihannya terbatas 1 atau 2, sehingga menghindari ada pilihan lain yang diinputkan. Yang ketiga, menggunakan drop-down box ketika pilihannya lebih banyak lagi tapi masih terbatas jumlahnya. Lalu untuk komplit atau kelengkapan, menggunakan internal control support sehingga memungkinkan data yang dimasukkan lengkap. Yang kedua, pre-number dokumen. Ini adalah contoh dari internal support dengan dokumen yang sejak awal telah diberi nomor sehingga bisa dikontrol jumlah dan urutan dokumen yang telah dikeluarkan. Setelah penjelasan tentang proses input, berikutnya adalah proses penyimpanan data. Proses penyimpanan data dalam sistem informasi akuntansi itu ada 2 jenis. Yang pertama, paper-based atau penyimpanan dokumen berupa kertas, contohnya buku besar dan jurnal. Yang kedua, penyimpanan dengan komputer. Ledger atau buku besar. Ledger ada 2, general ledger yang merupakan summary dari akun-akun akuntansi seperti akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. Lalu subsidiary ledger atau buku besar pembantu yang merupakan detail dari ledger pada akun-akun tertentu yang membutuhkan detail seperti piutang usaha dan hutang usaha. Jurnal. Jurnal ada 2, ada jurnal umum yang digunakan untuk transaksi yang jarang terjadi dan khusus, seperti jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Lalu yang kedua adalah jurnal khusus, yaitu untuk transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulannya dan selalu berulang. Misal, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran kas. Untuk menggambarkan jurnal, buku besar pembantu, serta audit trail, mari kita perhatikan gambar berikut. Ketika terjadi transaksi penjualan kredit, maka dicatatlah transaksi tersebut di jurnal khusus penjualan kredit. Sales journal. Ini adalah jurnal khusus. Kemudian secara periodik dilakukan posting ke buku besar. Dilakukan posting ke general ledger. Karena ini penjualan kredit, maka posting ke buku besar dilakukan terhadap akun piutang usaha dan buku besar akun credit sales atau penjualan kredit. Secara berkala dalam jangka waktu tertentu ditotal berapa penjualan kredit lalu diposting ke buku besar. Selain dilakukan posting ke dalam buku besar, perlu diingat bahwasanya harus ada referensi ketika melakukan posting. Kalau di sini disebutkan sales journal ini yang dilakukan posting itu ada di page 5 atau halaman 5.
yang dikasih kode SJ5. Ya, ini penting agar apa? Agar bisa dilakukan penelusuran atau ada audit trailnya. Ketika misalnya terjadi penelusuran, mau kita telusuri ini angkanya dari mana, maka kita dengan mudah ya melakukan melacak ya ini transaksinya dari mana. Berarti kalau SJ5 itu dari Sales Journal halaman 5. Selain diposting ke dalam buku besar, ya juga dilakukan pemustingan terhadap buku besar pembantu. Kenapa? Karena piutang ini atau piutang usaha ini itu akan menghasilkan daftar orang atau daftar institusi yang melakukan penjualan kredit. Ya, dan ini penting ya sebagai detail dari piutang usaha. Maka transaksi-transaksi ini itu juga masuk ke account receivable subsidiary ledger atau buku besar pembantu piutang usaha. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa saja atau kepada siapa saja hutang usaha ini dilakukan, nah hutang mana saja yang belum terbayar dan yang mana yang sudah dibayar, kita bisa melakukan itu atau mencari informasi itu ke buku besar pembantu. Data di dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Pengkodean adalah penetapan secara sistematif angka dan huruf pada item-item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Ada beberapa teknik dalam pengkodean. Dalam hal ini kita pelajari 4 teknik pengkodean, yaitu kode urutan ya atau sequence ya, kode blok, kode grup, dan kode mnemonik. Kode urutan, semua item diberi nomor secara berurutan. Saya kira ini mudah ya, tinggal dikasih nomor secara berurutan. Lalu yang kedua, kode blok, ya, yaitu blok angka yang dicadangkan untuk kategori tertentu. Contoh tabel berikut. Ya. Kode produk 1 juta ya sampai 2 juta ya. Itu produk tipenya ya atau tipe produknya itu adalah electric range. Lalu 2 juta sampai 3 juta yaitu tipe produknya refrigerator ya. Lalu 3 juta sampai 4 juta itu adalah washer atau mesin cuci. 4 juta sampai 5 juta itu adalah dryer atau mesin pengering. Jadi dalam range tersebut itu tipe-tipe produk ya atau jenis-jenis produk ya dikodekan dengan dalam jangkauan atau range yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, kode grup ya, adalah pengkodean dengan posisi digit yang mengandung arti. Contoh pada tabel berikut. Bagaimana posisi digit mengandung arti? Digit 1 dan kedua berarti lini produk. Digit ketiga menunjukkan warna. Digit keempat dan kelima menunjukkan tahun pembuatan. Digit keenam dan ketujuh menunjukkan fitur yang bersifat opsional. Contoh implementasinya, kode 124100, 12 menunjukkan kode jenis barangnya, 4 menunjukkan warnanya, misalnya warnanya putih, 10 menunjukkan tahun pembuatannya, maksudnya dibuat tahun 2010, dan 00 menunjukkan fitur opsional. Yang keempat adalah kode mnemonik, yaitu gabungan antara angka dan huruf untuk mengidentifikasi item yang biasanya mudah dihafal. Contohnya, misalnya dry 300W05. Dry ya itu menunjukkan dryer atau mesin pengering. 300 itu menunjukkan bahwa mesin pengering itu adalah low end. W menunjukkan warna atau kalau dalam konteks ini adalah white atau putih. Dan 05 menunjukkan pembuatnya yaitu Sears. Contoh implementasi pengkodean pada bagan akun adalah sebagaimana berikut. Pengkodean bagan akun bertipe kode blok. Kita perhatikan, ya, ada kode blok di sini.
100 sampai dengan 199 ya, itu adalah current asset. 200 sampai dengan 299 itu adalah non current asset. 300 sampai dengan 399 itu liabilities. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah contoh teknik pengkodean dengan tipe block coding ya, atau block. Berikutnya adalah bagaimana konsep penyimpanan berbasis komputer. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami terkait konsep penyimpanan data berbasis komputer ini. 1. Entitas. Ya, entitas adalah sesuatu, ya bisa orang, bisa barang dalam sebuah organisasi yang akan disimpan informasinya. Contoh misalnya karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Lalu yang kedua, atribut. Atribut ini adalah fakta tentang entitas. Ya, contoh misalnya, kalau kita entitasnya karyawan, maka atributnya adalah nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, itu adalah atributnya. Jadi atribut itu adalah fakta tentang entitas. Lalu yang ketiga adalah field. Field itu adalah tempat di mana atribut disimpan. Lalu yang keempat, record. Record adalah sekumpulan atribut yang saling terkait dengan entitas. Ya. Dan yang kelima, file. File adalah sekumpulan record yang saling terkait. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan gambarkan dengan contoh. Untuk memperjelas istilah-istilah tadi, ya, kita jelaskan dengan contoh. Ini adalah data pelanggan. Jadi, ada 3 pelanggan di sini. Ya, kita perhatikan, ini adalah data pelanggan, ada 3 pelanggan. Nah, pelanggan itu sendiri yang disebut dengan istilah entitas. Maka di sini ada 3 pelanggan, ya. Karena ada pelanggan yang bernomor 19283, ya, pelanggan dengan nomor 35794, pelanggan dengan nomor 56987. Ya, jadi ada 3 pelanggan atau ada 3 entitas. Setiap entitas itu punya atribut. Ada nomor pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, ada kredit limit, ada saldo. Ini adalah atribut. Nah, atribut itu disimpan dalam field. Ya, jadi dalam satu kolom ini namanya field. Ya, jadi pelanggan-pelanggan ini atau atribut, ya maaf, atribut dari pelanggan itu disimpan dalam field. Nah, di dalam field yang ada ini itu ada record, ya. Jadi customer number-nya 19283. Terus nama pelanggannya adalah XYZ. Alamatnya PO Box 7. Nah, ini semua adalah satu record. Jadi di sini ada 3 record. Ya, ada 3 record. Nah, demikianlah permisalannya atau contohnya untuk memperjelas penjelasan atau istilah-istilah yang tadi disebutkan. Dan yang terakhir, ya, ini ada semua, ya. Jadi grup dari record-record ini, ya, itu disebut dengan istilah file. Jadi ini ada satu file, ada 3 record, ya, ada 5 field, ya, ada 5 atribut, dan ada 3 entitas. Dalam konsep penyimpanan berbasis komputer, kita juga mengenal beberapa tipe file, yaitu file transaksi yang berisi record dari bisnis dalam periode tertentu. Jadi kalau tadi kita belajar tentang apa itu file, ya file itu kumpulan dari record-record. Ya, jadi kalau file transaksi itu berarti berisi record dari bisnis dalam periode tertentu. Misalnya, ya record bulan Januari, ya berarti itu record-record atau catatan-catatan yang dalam periode bulan Januari. Lalu yang kedua, tipe file itu adalah tipe file master yang merupakan permanent record yang terupdate ketika file transaksi diupdate. Ya, jadi berarti isinya record-record cuma sifatnya permanen. Ya, jadi data transaksinya saja yang berubah atau value-nya berubah. Yaitu adalah file master. Jadi kalau tadi file transaksi itu
transaksi hariannya, kalau file master itu rekapnya. Ya, jadi mungkin kalau kita gambarkan dalam data akuntansi itu, ya, yang dimaksud dengan transaksi itu adalah jurnal, sedangkan yang dimaksud dengan master itu adalah ledger. Lalu tipe file yang ketiga adalah database. Dari file-file yang saling berinteraksi tadi atau saling berhubungan tadi, kumpulannya itu disebut dengan istilah database. Untuk memperjelas tipe-tipe file, ya, ada transaksi, ada master, ya, ada database. Mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada transaksi, ya. Transaksi itu berisi record-record harian, ya, yang dicatat, ya. Lalu yang kedua, ketika jurnal atau transaksi harian ini diupdate, maka secara otomatis master file record-nya, ya, buku besar ya di sini ya, itu juga terupdate ya. Nah, kumpulan dari ya transaksi ya dan master ya, yang ini adalah file-file yang saling berhubungan ya, kumpulannya itu disebut dengan istilah database. Baik, kita sudah bahas tentang bagaimana data-data itu diinput, lalu kita sudah bahas bagaimana data-data itu disimpan. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana data-data itu diproses. Jadi setelah data aktivitas bisnis itu dimasukkan ke dalam sistem, maka data itu harus diproses. Pemrosesan data itu pada dasarnya ada 4 jenis. Kalau kita singkat, itu kita singkat dengan istilah CRUD. Create, read, update, dan delete. Ya. Create itu untuk menambah record. Read itu berarti membaca dan mengambil record yang sudah tersimpan. Update itu adalah memperbarui record yang telah tersimpan atau mengedit lah. Yang terakhir, delete. Delete adalah menghapus record yang pernah tersimpan. Proses pembaruan data bisa dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan. Nah, cara seperti ini disebut dengan pemrosesan batch atau batch processing. Pada pemrosesan batch, catatan transaksi dikumpulkan ke dalam grup atau batch. Lalu, dalam kurun waktu tertentu, misalnya harian atau mingguan, data dimasukkan ke dalam sistem yang disimpan dalam penyimpanan secara temporary. Lalu dalam rentang waktu tertentu diproses dalam sistem untuk mengupdate master file. Teknik pemrosesan data yang kedua yaitu online batch processing. Setiap terjadi transaksi langsung dimasukkan ke dalam sistem. Namun pemrosesan ke dalam master file dilakukan secara periodik. Jadi kalau yang pertama tadi ya sumber datanya di batch dulu baru dimasukkan ke dalam sistem secara periodik. Kalau ini ya dimasukkan langsung ke dalam sistem ya, namun pemrosesan data ya itu dilakukan secara batch. Lalu yang terakhir, model yang ketiga yaitu model online real-time processing atau pemrosesan data secara real-time online. Jadi pembaruan data itu dilakukan pada saat transaksi terjadi. Jadi begitu transaksi terjadi, dimasukkan ke dalam sistem dan secara otomatis dia mengupdate file master. Baiklah, kita sudah bahas input data, kita telah bahas penyimpanan data, bagaimana data itu disimpan, kita juga telah bahas bagaimana data itu diproses, yang terakhir yaitu output atau informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan ini ya bisa langsung ditayangkan di screen komputer atau dalam bentuk soft copy, juga bisa ditayangkan dalam bentuk hard copy atau di print di dalam kertas. Setelah panjang lebar kita bahas tentang pemrosesan transaksi ya, mulai dari input, simpan, proses, dan output yaitu informasi, ya kita beralih pembahasannya kepada ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi kita ketahui bahwasanya dalam sebuah sistem ya itu terdiri dari subsistem-subsistem. Ya, bisa jadi subsistem-subsistem ini itu menjadi sistem tersendiri. Sistem tersendiri terpisah
Ya, dan ketika dia menjadi sistem tersendiri, terpisah, seringkali terjadi kendala. Kendalanya apa? Kendalanya biasanya penginputan dilakukan berkali-kali. Sistem yang tidak terhubung, ya biasanya ya informasi yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Maka ERP ini yaitu mengintegrasikan subsistem-subsistem itu menjadi sebuah sistem. Ya, kalau dalam sebuah organisasi itu berarti mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi ke dalam sebuah sistem. Jadi ERP ini terdiri dari modul-modul di dalamnya. Ya, ada misalnya kalau di sini dicontohkan ada modul keuangan, ya. Lalu ada modul sumber daya manusia dan penggajian, ya. Ada modul pesanan sampai ke penerimaan kas, ya. Itu berarti modul penjualan, ya. Modul pembelian sampai membayar, ya, atau modul pembelian, ya. Modul manufacturing, ya, atau modul produksi, modul project management, ya, modul customer relationship management, ya, dan modul system tool. Jadi modul-modul ini nanti menjadi satu bagian, ya, menjadi satu sistem, ya. Inilah yang disebut dengan istilah enterprise resource planning. Inilah gambaran tentang ERP, ya. Contoh di sini ya dicontohkan ada revenue cycle atau siklus pendapatan mulai dari menjual barang dan jasa, lalu menerima pembayaran, ya, dan juga ada siklus pengeluaran, ya, mulai dari dia menjual barang dan jasa sampai membuat pembayaran, lalu ada modul human resource atau payroll cycle mulai dari mengambil waktu kerja dari pegawai, ya, dan menggajinya, ya, atau melakukan pembayaran terhadap karyawan. Lalu ada modul general ledger and reporting system, ya, atau modul akuntansi yang dia memproduksi laporan dan laporan keuangan, ya, dan modul produksi, ya, siklus produksi, ya, di mana di sana ada aspek penggunaan karyawan, ya, atau waktu karyawan, ya, lalu penggunaan raw material, ya, bahan baku, ya, ada penggunaan mesin, ya, yang semua itu digunakan untuk membuat sebuah produk jadi. Nah, siklus-siklus semua ini, ya, ini dibuatkan semacam satu sistem besar yang siklus-siklus ini nanti adalah modul-modul dari sistem besar tadi. Nah, inilah yang disebut dengan istilah ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi dia terintegrasi dalam sebuah sistem besar yang di dalamnya terdapat modul-modul. Sistem ERP memberikan keuntungan yang signifikan terhadap organisasi. Apa saja keuntungannya? 1, ya, integrasi seluruh data dan informasi organisasi. Lalu yang kedua, ya, data hanya diambil sekali, tidak berkali-kali. Lalu yang ketiga, ya, greater management visibility atau manajemen mendapatkan tinjauan yang lebih besar terhadap organisasi, dan juga manajemen itu bisa meningkatkan monitoring terhadap organisasi. Keuntungan berikutnya adalah organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis, itu juga keuntungan. Lalu yang keenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, mengirimkan informasi dan detail transaksi kepada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah produksi yang lebih efisien. Namun, di samping keuntungan, terdapat kerugian, ya, atau kendala-kendala dalam implementasi ERP ini. Ini menjadi pertimbangan, ya, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menjalankan konsep ERP ini. Yang pertama adalah biaya.
biaya seperti perangkat keras, biaya perangkat lunaknya atau softwarenya itu sendiri, biaya konsultasi, ya itu yang sangat besar. Lalu yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk implementasinya. Ya kita ketahui ERP ini kan terintegrasi semuanya, sehingga memang membutuhkan waktu yang lama ya untuk implementasinya. Lalu yang kedua, ya perubahan proses bisnis, ya. Jadi sebuah perusahaan proses bisnisnya akan berubah, yang tadinya tidak terintegrasi atau masing-masing menjadi terintegrasi, ya. Nah, karena terjadi perubahan proses bisnis, ya, di sana ada potensi untuk terjadi gangguan-gangguan. Ya, lalu yang keempat, kompleksitas. Ya, integrasi banyak sistem ini ya tentu ini adalah perkara yang sifatnya kompleks karena dia mengintegrasikan semua sistem yang ada. Kita ketahui bahwa sebelumnya subsistem-subsistem itu sudah punya sistem bisnis yang berbeda antar masing-masing bagian. Mereka juga memiliki peraturan sendiri, ya, memiliki hierarki otorisasi data sendiri. Nah, maka ini untuk diintegrasikan itu adalah perkara yang sangat kompleks. Yang kelima, ya, kemungkinan akan terjadi resistensi. Ya, karena terjadi beberapa perubahan tadi, ya, maka tidak mudah ya untuk meyakinkan karyawan ya untuk merubah cara mereka dalam bekerja. Ya, harus melatih para karyawan dengan prosedur-prosedur baru dan ini menimbulkan resistensi dari pegawai. Baiklah, demikianlah kuliah kita hari ini tentang bab 2 buku Sistem Informasi Akuntansi Rumni Steenbardt ya, yang membahas tentang dua hal besar yaitu pemrosesan transaksi dan ERP atau Enterprise Resource Planning.